Kan bagaimana Allah menguatkan jiwa kita, itu rasanya akan lain cara membaca itu. Dan puncaknya ketika Anda buka mushaf, ya kadang-kadang kita buka acak tuh menemukan ayat yang sesuai dengan apa yang kita rasakan. Itu poin terpentingnya. Nah, untuk mendapatkan ke fase itu, maka ada 5 hal tadi yang saya sampaikan di awal, yang betul-betul kita siapkan dari mulanya. Kalau 5 ini dapat, keberkahannya bukan hanya untuk pribadi. Ya, catat nih baik-baik, bukannya untuk pribadi. Pribadi itu fase awal, tapi yang paling indah adalah bagaimana nanti memberikan keberkahan pertama pada orang tua, baik ia masih hidup ataupun wafat. Ya, Bapak Ibu boleh lihat deh, ya, Anda kan nggak pernah kenal ibu saya gitu, ya kan? Nggak pernah kenal. Tapi ketika kemudian kita sebagai anak mencoba untuk dekat dengan Quran, ya, mewakafkan diri untuk berkhidmat pada Quran, betapa orang mencari ibunya Ustaz Aida itu siapa gitu, dan seterusnya. Ayahnya bagaimana gitu kan, dan kita tidak tahu apa yang terjadi, bagaimana Allah kemudian memberikan hal-hal yang baik gitu ya kepada orang-orang sekitarannya. Dan jangan dilihat kepada saya pribadi, lihat orang-orang terdahulu, lihat anak-anak sekarang, betapa saya banyak melihat anak-anak ahli Quran itu orang tuanya dapat. Nah teman-teman, kalau mau gampangnya silahkan buka misalnya tempat menghafal Quran, atau nggak usah buka tempat aja ya, fasilitasi 2-3 orang menghafal Quran. Itu ketika mereka dapat hafalan, betapa dampak dari hafalan itu ke orang tuanya luar biasa. Ibunya dapat, bapaknya dapat, bahkan kalau ibu meninggal pun itu bisa husnul khatimah karena anaknya yang mendapatkan kebaikan dari Quran. Itu bisa terjadi. Saya kalau cerita terlalu banyak, waktu kita habis itu kan ya. Dan kalaupun sudah meninggal dunia, cahaya diberikan. Jadi itu pertama dampaknya ke orang tua ya, lalu ke saudara, ke keluarga. Kalau dari orang tua itu langsung ke anak ya. Kami dampingi beberapa orang tua yang ingin dekat dengan Quran tanpa meninggalkan profesi, Pak. Bapaknya masih bisnis, ibunya di rumah tangga dan sebagainya. Itu begitu menghafal Quran, itu Allah rubah keadaan anak-anaknya. Allahu Akbar. Itu anak-anak semuanya sukses, sekolahnya sukses, bagus, kampusnya bagus, tapi mereka jadi penghafal juga ya, dan jalurnya bagus gitu, jalur hidupnya, dan karirnya juga cukup baik, walaupun di awal perjuangannya mesti sabar ya. Apa yang terjadi? Suaminya sukses, dibebaskan dari yang kurang bagus, pekerjaan tetap layak dan baik, bahkan lebih baik lagi, istrinya jadi pentahsin Quran, anak-anaknya sukses semua ke bawah. Jadi nggak ada yang kita rasakan rugi, nggak ada sama sekali. Semua investasi waktu, tenaga, pikiran diganti dengan yang lebih baik. Itu yang dimaksudkan dengan dzalika huwal fadlul kabir ya, keutamaan yang nggak bisa dilukiskan.